Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kebaikan-kebaikan, kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan kenikmatan dan juga umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabatku, jika berkenan silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sedulur, terima kasih banyak para sahabatku telah mensupport perkembangan channel saya. Saya doakan semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk para sedulurku, para sahabat-sahabatku semua sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang memang cukup menarik ya. Jadi ada sebuah kisah yang menarik yang saya ambil dari sebuah buku yang sangat terkenal. Bukunya itu berjudul Su'ul Khotimah atau kisah-kisah tragis akhir kehidupan. Itu mahakarya dari Syekh Mahmud Al-Misri. Jadi dikisahkan di dalam buku tersebut itu dikisahkan tentang Su'ul Khotimah atau orang yang wafat dengan cara yang tidak baik. Semua orang mungkin menginginkan di mana akhir kehidupannya, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita itu dalam keadaan kita husnul khotimah. Namun ternyata ada kisah-kisah di mana orang-orang yang memang di akhir kehidupannya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan su'ul khotimah atau wafat dalam keadaan yang buruk. Naudzubillah min dalik. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang demikian. Jadi kisahnya itu pada suatu hari itu ada seorang syekh yang alim, seorang syekh yang memang taat beribadah. Pada saat itu setelah menjalankan sholat Jumat, setelah menjadi imam sholat Jumat, syekh yang alim ini kemudian masih sedang duduk-duduk di masjid gitu. Pada saat itu banyak mahasiswa dan orang-orang yang memang berdiskusi berkerumun sambil membahas tentang tema-tema Islam. Tiba-tiba di saat mereka sedang berkumpul dan sedang membahas tentang tema-tema Islami, tiba-tiba ada beberapa orang yang sangat terburu-buru. Ada beberapa orang yang terburu-buru datang ke tempat tersebut, kemudian memanggil syekh tersebut, Syekh. Kemudian syekh yang waktu itu ada di dalam melihat ada orang yang datang, maka dia bertanya kepada santrinya atau kepada muridnya, itu ada siapa? Coba engkau samperin gitu, coba engkau datangi, itu ada siapa. Kemudian murid dari saya ini kemudian menghampiri orang yang tadi datang ke masjid tersebut. Ada apa wahai si fulan gitu. Kemudian orang yang tergesa-gesa ini berkata, mana Syekh? Saya mau ketemu sama beliau, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Oh masuk aja, ini saya kebetulan sedang berkumpul dengan jamaah yang lain setelah sholat Jumat ini. Kita sedang bercakap-cakap, berbincang-bincang tentang kajian Islami yang lain gitu. Kemudian orang yang tergesa-gesa ini langsung bertemu dan menghadap syekh yang dimaksud. Kemudian sambil terburu-buru orang ini berkata, wahai syekh tolong kami, wahai syekh tolonglah kami. Jadi kami berasal dari daerah tidak jauh dari sini. Kebetulan ada seorang pemuda yang baru saja wafat karena ada insiden lalu lintas. Jadi ada sebuah kecelakaan yang membuat pemuda ini wafat. Kemudian kami dan teman-teman kami yang ada di daerah tersebut kemudian hendak menguburkan pemuda ini. Namun setelah kami menggali kuburan, ternyata di dalamnya itu ada ular yang sangat besar sekali. Mendengar cerita tersebut, maka orang yang berada di masjid itu merasa terheran-heran. Apakah benar gitu? Apakah benar ada ular yang sangat besar sekali di dalam liang lahat? Maka tidak banyak berpikir, kemudian saya itu berkata, wahai, mari kita ke tempat yang Anda maksud, tempat di mana pemuda itu akan dikuburkan. Kemudian syekh dan muridnya dan juga orang tersebut kemudian bergegas pergi menuju tempat yang dimaksud. Dan di situ ada beberapa orang yang sedang melihat sebuah liang lahat. Kemudian syekh mencoba melihat ke dalam liang lahat tersebut, dan betul saja di dalam liang lahat tersebut ada ular besar, ular yang sangat besar. Kemudian saya ini berkata, oh ini ada ular besar, ini seperti ada sarang. Jadi ketika menggali itu tiba-tiba saja ular itu muncul dari dalam lubang tersebut. Jadi ini kemungkinan ada sarang ular gitu. Jadi bagaimana jika
solusinya kita pindahkan saja pemakaman pemuda ini. Kita pindahkan saja tempat menggalinya, tempat untuk menguburkan pemuda tersebut itu di tempat yang lain. Kalau bisa jaraknya agak jauh. Itu Syekh tersebut memberikan saran kepada warga setempat. Kemudian warga setempat mengikuti saran Syekh tersebut. Mari kita cari tempat yang lebih aman, yang lebih jauh dari tempat tersebut. Kemudian mereka berjalan sekitar 200 meter lebih dari tempat tersebut. Karena dirasa sudah cukup jauh, karena 200 meter lebih itu adalah jarak yang cukup jauh. Jadi kemungkinan ular yang tadi itu tidak akan datang lagi. Maka Syekh menunjuk ke sebuah tempat, di mana tempat itu yang memang dijadikan untuk tempat yang nantinya akan digali kuburan gitu. Yang akan digali untuk tempat kuburannya pemuda tersebut. Kemudian akhirnya warga di sekitar tempat tersebut kemudian beramai-ramai menggali kuburan tersebut sampai 1 jengkal, 2 jengkal, sampai akhirnya sudah dalam. Tiba-tiba saja begitu sudah dalam, tiba-tiba saja ada beberapa orang yang menggali itu loncat keluar dari liang lahat tersebut gitu. Kemudian saya itu berkata, "Ada apa wahai saudara-saudaraku? Ada apa? Ada apa kalian kok tiba-tiba keluar dari liang lahat tersebut?" "Wahai Syekh, lihatlah, itu ular yang tadi itu tiba-tiba ada lagi di dalam kuburan tersebut," gitu loh. Bayangkan para sahabatku, 200 meter sudah berpindah dari tempat kuburan yang pertama menuju ke tempat kuburan yang kedua dengan jarak 200 meter lebih. Tiba-tiba begitu digali lagi, di situ tiba-tiba di dalam liang lahat tersebut ada ular yang besar yang tadi gitu loh. Kemudian saya itu mengamati, ternyata ular ini adalah ular yang tadi, ular yang besar yang memang mengerikan, membuat orang yang hadir pada saat itu merasa sangat ketakutan. Dan ada beberapa di antaranya yang memang pingsan karena nggak kuat melihat kejadian tersebut gitu. Jadi ternyata ini adalah ular yang tadi. Ternyata ular yang tadi itu membuat gorong-gorong atau membuat jalan di bawah tanah menuju ke pemakaman ini gitu loh. Ada apakah sebenarnya? Kemudian Syekh ini akhirnya berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada para warga sekitar bahwa, "Wahai teman-teman, bagaimana jika kita singkirkan dulu ular besar ini gitu, karena kan nanti kan kita hendak menguburkan pemakaman pemuda ini, maka sebaiknya ular besar ini harus disingkirkan," gitu. Akhirnya dengan rasa penuh khawatir dan ketakutan, mereka itu beramai-ramai membawa tongkat, membawa kayu, membawa ada juga pemanggang gitu, alat pemanggang dan sebagainya, itu mencoba untuk memindahkan ular besar tersebut. Mereka beramai-ramai mencoba untuk memindahkan. Namun mereka tidak berani untuk melukai ular tersebut karena mereka juga takut ini ular beneran atau ular apa gitu kan ya. Jadi mereka ada semacam ketakutan karena kalau ular biasa itu dari jarak 200 meter lebih, apalagi bawah tanah, itu tidak akan mungkin bisa membuat gorong-gorong atau lubang begitu cepatnya gitu. Maka dengan pelan-pelan dan berhati-hati dipindahkanlah ular yang sangat besar tersebut agak jauh gitu. Ular itu dari posisi yang agak jauh dari pemakaman tersebut itu mengamati aktivitas penggalian dengan seksama gitu. Begitupun juga warga, ketika warga yang menggali itu juga mereka waspada, khawatir kalau tiba-tiba ular tersebut itu akhirnya menghampiri mereka kembali, kan mereka udah punya persiapan gitu untuk kabur atau bagaimana. Jadi mereka menggali dengan penuh kecemasan dan kekhawatiran. Kemudian setelah dirasa sudah cukup kedalamannya, kemudian saya ini berkata kepada warga sekitar bahwa sudah cukup, sekarang orang yang wafat itu silakan dikuburkan di sini. Kemudian ada kurir yang menghadap ke rumah keluarga yang wafat ini. Kemudian keluarga yang wafat itu akhirnya dibawa, diusung kerandanya dan juga mau dimasukkan ke dalam liang lahat tersebut. Sementara ular yang besar tersebut itu dengan berada yang tadi sudah disingkirkan itu masih mengamati dengan seksama gitu. Jadi begitu jenazah pemuda tersebut itu digotong beramai-ramai oleh warga dan hendak dimasukkan ke liang lahat, baru saja hendak dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba ular besar tersebut itu tiba-tiba menggelepak begitu kerasnya sehingga menimbulkan debu-debu yang berterbangan begitu dahsyatnya, sehingga kemudian mengglosor
kemudian masuk ke dalam liang lahat tersebut. Begitu melihat ular tersebut masuk ke liang lahat yang tadinya membawa jenazah tersebut, sontak beramai-ramai mereka itu cari aman dan cari selamat, sehingga mereka itu beramai-ramai melepaskan jenazah pemuda tersebut. Kemudian mereka itu keluar dari liang lahat itu. Di dalam itu banyak yang menyaksikan bahwa ular itu langsung melilit tubuh pemuda itu. Tubuh pemuda yang wafat itu dililit, kemudian terdengar suara gemertak ya. Jadi terdengar suara gemertak seperti tulang-tulang yang patah, kretek gitu loh. Jadi tulang-tulang itu karena lilitan yang begitu keras dari ular besar tersebut, maka membuat tulang-tulangnya tuh terdengar patah. Yang tadinya sudah berlari berhamburan, jadi para warga, orang-orang yang memang tadi penggali kuburan dan juga keluarga yang tadinya itu sudah kabur, mereka penasaran gitu, lihat apa yang terjadi di dalam liang lahat tersebut. Akhirnya dengan pelan-pelan bersama Syekh tersebut, dan memang betul ketika di dalam liang lahat tersebut itu terlihatlah sosok pemuda yang memang masih memakai kain kafan itu sedang dililit oleh ular yang sangat besar. Dari ujung kakinya sampai ke kepalanya itu penuh dengan lilitan ular yang besar tersebut. Kemudian sang Syekh ini berpikir kembali, karena ini sepertinya bukan ular yang biasa pada umumnya. Sepertinya ini adalah salah satu tanda-tanda dari su'ul khotimah. Dalam hati Syekh itu berkata bahwa ya sudah, para warga, para sahabat-sahabatku, para sedulur, silakan sekarang kuburkanlah bersama ular tersebut. Biarkan, nggak apa-apa, kuburkanlah bersama ular ini. Kemudian sambil berdoa, kemudian Syekh ini kemudian bersama warga menguburkan pemuda itu bersama ular besar tersebut di dalam satu liang lahat. Para sahabatku, ini adalah kisah yang nyata yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri ya, dalam bukunya yang bernama Su'ul Khotimah. Kemudian setelah selesai acara pemakaman, akhirnya Syekh ini dalam batinnya itu penuh dengan rasa penasaran, sehingga berkata dan bertanya kepada warga sekitar, di manakah keluarga pemuda tersebut. Kemudian bersama warga berkunjung ke rumah pemuda tersebut dan berkata, ternyata siapakah yang meninggal ini gitu loh. Kira-kira waktu beliau masih hidup itu kenapa gitu. Kalau menurut orang tuanya, bahwa pemuda ini sebetulnya adalah orang yang baik, tetapi dia tidak pernah menjalankan sholat. Syekh ini menyimpulkan bahwa salah satu yang membuat pemuda tersebut itu su'ul khotimah dengan tanda-tanda yang begitu mengerikan tersebut, itu adalah karena pemuda ini tidak pernah menjalankan ibadah sholat. Para sahabat-sahabatku, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah nyata ini tentang su'ul khotimah atau tentang orang yang wafat dalam keadaan yang buruk, itu adalah tentang ibadah sholat. Para sahabatku, sebagai umat Islam, maka kita sudah memiliki kewajiban, yaitu untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam. Maka jangan pernah kita meninggalkan sholat, karena sholat adalah salah satu tiang agama dan juga cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabatku, salah satu hikmah yang tadi artinya semoga ketika kita menjalankan sholat, maka semoga Allah meridhoi kita sehingga kita bisa husnul khotimah nanti ketika kita wafat, bukan su'ul khotimah. Karena kesalahan dari pemuda ini yang memang dosa, atau yang dikatakan dosa yang menyebabkan beliau ini su'ul khotimah, itu adalah karena tidak pernah menjalankan sholat. Jadi sebaiknya sholat itu, khusus yang 5 waktu ya, yang wajib itu harus kita jalankan. Kadangkala mungkin kita memiliki perasaan yang malas, kadangkala kita juga memiliki perasaan yang untuk mengulur waktu. Itu semua harus kita hilangkan, karena hendaklah kita harus sadar dengan baik bahwa kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Ada sebuah kehidupan lain, yaitu kehidupan di akhirat yang lebih kekal daripada kehidupan kita di dunia. Dan salah satu bekal
kita di akhirat adalah amal ibadah, dan salah satu amal ibadah kita adalah sholat 5 waktu atau sholat wajib kita dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam bentuk kekufuran, kefakiran, dan juga semoga dijauhkan dari segala macam bentuk su'ul khotimah. Semoga kita semua ini adalah orang-orang yang kelak nantinya insya Allah bisa husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian saja para sahabat-sahabatku, para sedulurku, kajian atau ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.